英雄がいます。Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini admin akan membahas tentang Hagoromo mentransfer karmanya ke dalam tubuh Naruto. Jadi tidak usah berlama-lama lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Hari ini admin ingin membahas kembalinya salah satu anggota terkuat dari klan Otsutsuki, yakni Hagoromo. Kelebihan dari Hagoromo sebenarnya belum terungkap dengan jelas dalam manga maupun anime Naruto saat itu. Dan mungkin banyak dari kalian akan berpikir bahwa ini hanya merupakan sebuah omong kosong saja. Karena menganggap Hagoromo tidak mungkin muncul kembali dalam manga maupun anime Boruto. Namun admin tidak setuju dengan asumsi kalian karena mengingat apa yang terjadi pada Naruto saat ini di manga Boruto. Kembalinya Hagoromo di manga Boruto pastinya akan membantu Naruto yang telah kehilangan sebagian besar kemampuannya. Cerita dalam anime Naruto sangat membuat kita semua merasa kagum dengan apa yang telah ditampilkan. Banyak plot keren yang sudah diceritakan dengan baik oleh tim dari Masashi Kishimoto Sensei. Dan inti dari cerita tersebut masih akan terus berlanjut dalam anime Boruto seperti berfokus pada asal-usul anggota dari klan Otsutsuki. Lalu berbicara tentang Hagoromo, secara umum kita semua diperlihatkan kalau dia dan saudaranya lah yang telah mengalahkan nenek moyang Cakra. Namun Hagoromo lah yang paling berkontribusi utama dalam pertempuran tersebut karena dia mengirim ibunya untuk disegel ke bulan. Dan di sini admin akan menilai lebih dalam lagi tentang Hagoromo yang melakukan penyegelan kepada ibunya saat itu. Itu merupakan tingkatan kekuatan yang luar biasa dari seorang anggota Otsutsuki. Selain dia bisa menyegel ibunya ke bulan dan juga bisa melayang di udara, dia juga mampu membagi Jubi menjadi 9 bagian cakra. Lalu yang paling menakjubkan di sini adalah bahwa Hagoromo mampu menghidupkan 9 cakra tersebut yang dikenal sebagai Biju. Lalu apakah kalian mengerti tentang apa yang admin maksud tersebut? Sebuah teknik yang dapat memberikan energi kehidupan tersebut tentu saja merupakan kehendak dari Hagoromo sendiri. Dia menciptakan seluruh kehidupan 9 biju itu yang sebenarnya hampir merupakan tingkat kemampuan seorang dewa. Anggota dari klan Otsutsuki semuanya memang sangat luar biasa. Mereka memiliki kemampuan hebat yang sangat jauh di atas manusia pada umumnya. Hal tersebut tentu saja menjadi batas kemampuan atau level antara dua entitas makhluk hidup di anime Naruto maupun Boruto. Kita semua telah melihat momen keren yang pernah dilakukan oleh Hagoromo dalam anime Naruto. Akan tetapi orang tua itu masih saja penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Dia sangat misterius, berbahaya, dan juga sangat kuat bagi seorang yang mewarisi darah dari manusia biasa. Kemudian jika kita melihat Madara yang menyerap Jubi saat itu, ia berkata bahwa seperti inilah kekuatan dari Rikudo. Madara menyatakan kalau kemampuan yang dia terima tersebut merupakan sebuah kemampuan Six Path. Hal ini juga ditunjukkan dengan jenis kemampuan yang dimiliki oleh Madara yang benar-benar mirip dengan Hagoromo. Admin tidak berbicara tentang Budodama yang dimilikinya. Satu-satunya yang kami ragukan adalah tentang mata Rinnegan-nya dan admin yakin kemampuan Limbo adalah kemampuan Madara sendiri serta bukan dari Hagoromo. Orang tua itu pasti punya kemampuannya sendiri setelah berubah bentuk menjadi seperti itu. Akan tetapi admin ternyata salah karena selama ini, semua kemampuan yang ditunjukkan oleh Madara termasuk Limbo adalah milik dari Hagoromo. Dan admin juga yakin kalau teknik regenerasi tubuh yang ditunjukkan Madara, juga termasuk bagian kekuatan yang dimiliki oleh Hagoromo. Namun entah mengapa Madara bisa mendapatkan kekuatan itu bahkan seorang Obito versi Jubi pun, juga menerima kekuatan pedang Nunoboko milik Hagoromo. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa ketika seseorang memperoleh kemampuan Jubi, maka dia akan menerima kekuatan Otsutsuki Hagoromo. Tapi itu hanya berkaitan dengan Jubi yang telah dibagi oleh Hagoromo menjadi 9 bagian yang disebut sebagai Biju. Berarti secara teori kalau seluruh Biju yang diciptakan Hagoromo dari hasil membagi cakra Jubi, sebenarnya merupakan bentuk kemampuan dari seorang Hagoromo. Ini menarik karena beberapa Biju yang tersisa masih bersarang di dalam tubuh Naruto hingga saat sekarang. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa seluruh plot cerita di Naruto, begitu terikat dengan kemampuan Six Path atau asal-usul dari sebuah cakra. Ini jelas merujuk pada apa yang sudah dilakukan oleh Hagoromo ketika ibunya telah mereka segel ke bulan. Namun bagaimana bila kami memberitahukan kepada kalian, bahwa Hagoromo sendiri tidak tahu tentang kekuatan aslinya itu?
Seperti yang terlihat bahwa Hagoromo mendapatkan semua yang diburu oleh anggota lainnya dari klan Otsutsuki, karena dia tidak perlu lagi menanam pohon suci lalu menunggu proses selanjutnya. Lalu ada sebuah teori tentang kemunculan kembali Hagoromo dalam alam bawah sadar seseorang di anime Boruto. Atau dia bisa kembali secara penuh dengan cara menanamkan karma ke tubuh seseorang. Kami sangat yakin kalau Hagoromo sebenarnya tidak tahu bahwa dia dapat memberikan karmanya kepada manusia. Dan dengan demikian dia bisa terlahir kembali dalam tubuh baru yang juga bisa disebut sebagai wadah. Akan tetapi dengan moral yang begitu baik dari Hagoromo, dia tentu tidak akan melakukannya menggunakan tubuh orang lain untuk dilahirkan kembali. Namun sekarang segalanya berbeda karena Ishiki dan Momoshiki, bukanlah dua perwakilan Otsutsuki terakhir yang ditunjukkan kepada kita. Adapun Shibai Otsutsuki yang kekuatannya juga di luar nalar dan tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh Hagoromo selama ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Hagoromo muncul dari dunia yang berbeda dan telah mengamati apa yang terjadi di dunia nyata. Dia sudah membicarakan hal tersebut ketika masih di seri Naruto Shippuden saat itu. Ini berarti dia juga bisa melihat apa yang terjadi di dunia Boruto sekarang ini seperti sebelumnya. Kemudian kita bertanya-tanya apakah dia bisa kembali lagi seperti kemunculannya ketika memberikan kemampuan Six Path pada Naruto dan Sasuke. Dia bisa muncul dengan sendirinya serta meninggalkan begitu banyak hal misterius tentang bagaimana sebenarnya dia bisa tiba-tiba muncul. Dan admin memiliki teori bahwa karena cakra Kurama yang ada di tubuh Naruto serta energi mata Sharingan pada Sasuke lah yang membuat Hagoromo muncul saat itu. Jadi ada kemungkinan serius bila kedepannya di chapter terbaru Boruto, Hagoromo kembali hidup di alam bawah sadar Naruto dan menemaninya di sana. Hagoromo adalah Otsutsuki yang begitu hebat karena dia bahkan bisa memanggil arwah dari para Kage yang telah mati ke dunia nyata sementara dia tidak membutuhkan wadah untuk ini. Ia juga dapat mengeluarkan jiwa Edo Tensei para Hokage dan mengembalikan Naruto dan kawan-kawan dari dimensi milik Kaguya. Admin berpikir bahwa level Hagoromo jelas mendekati level dari para Otsutsuki kalangan atas seperti Momoshiki maupun Ishiki. Dengan demikian Hagoromo sebenarnya bisa memberikan data karmanya kepada Naruto ataupun Sasuke dalam anime Boruto saat ini. Jika nantinya plot cerita ini akan dimunculkan oleh Masashi Kishimoto, maka Naruto sangat pantas diberikan karma putih olehnya. Ini bisa menjadi karma sejati yang memberi kekuatan eksklusif dari Otsutsuki tanpa perlu menjadi wadah dari Hagoromo, seperti halnya kode yang diberikan karma oleh Ishiki. Dan cara itu juga berlaku seperti Kawaki yang menerima karma Ishiki, meskipun pada akhirnya tubuhnya tidak akan diambil alih oleh Otsutsuki Ishiki. Jadi akan sangat menarik bila kedepannya di manga Boruto chapter 80, plot cerita Hagoromo dimunculkan oleh Masashi Kishimoto. Cerita ini akan menjadi intens dan meskipun Naruto tidak lagi memiliki peran yang besar, namun paling tidak dia masih bisa berguna untuk melawan Otsutsuki yang mengganggu desa. Jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya pada manga Boruto chapter kedepannya. Jadi itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak cerita Naruto maupun Boruto yang akan admin bahas pada channel ini kedepannya. Jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.